Bab 22. Menjauh. Setelah menyelesaikan urusan dengan Edi, Aiman pamit pulang. Ia segera membereskan pakaian yang akan dibawa selama ada di kampung. Tidak banyak yang ia bawa karena di kampung masih banyak pakaiannya. Aiman melihat kedua orang tuanya baru datang dari kafe mereka. Ia berniat mengutarakan niatnya, berharap mereka mendukung keputusannya. "Bu, Pak," panggilnya. "Loh, tumben sudah ada di rumah, Nak?" tanya Ripka. "Iya, Bu, ada yang perlu Aiman bicarakan pada kalian berdua," ucapnya. "Ya sudah, kita bicara di ruang keluarga saja," ajak Miftah. Aiman segera mengatakan niatnya pulang ke kampung halaman untuk mengajar di pesantren menggantikan sementara Ustadz Torik yang melanjutkan studinya di Mekah. "Kamu yakin, Nak, dengan keputusanmu?" tanya Miftah. "Insya Allah, aku yakin, Pak." "Terus bagaimana pekerjaanmu di sini? Bagaimana KP-mu? Bagaimana pekerjaanmu dengan Bu Ambar?" tanya Rifka sedih. Kalau boleh meminta, ya ingin Aiman tetap di sini. Ayla putri keduanya sudah ada di pesantren dan sekarang Aiman juga. Meskipun ia sibuk mengurus KP, tapi tetap saja terbiasa bersama. Rifka selalu menyempatkan diri bercengkrama dengan keluarga walaupun tidak lama. "Pekerjaanku yang ada di sini sudah dihandle Edi, Bu. Aku juga sudah tidak bekerja di rumah Oma. Non Alika sudah berani berangkat kuliah sendiri," ucapnya menjelaskan. Aiman tidak mau menceritakan kejadian sebenarnya pada kedua orang tuanya. Ia tidak mau mereka terbebani dengan masalah yang tengah ia hadapi. "Ya sudah, kalau itu sudah menjadi keputusanmu, Nak. Bapak berharap yang terbaik saja untukmu," ucap Miftah sambil menepuk bahu putra tampannya. Aiman tersenyum mengangguk. "Terima kasih, Pak. Ibu berharap saat pulang nanti kamu membawakan ibu menantu dari pesantren tempatmu mengajar, seorang ustazah atau santri hafizah," ucap Ripka penuh harap. "Mohon maaf, Bu, aku tidak mau mengecewakan ibu. Untuk saat ini Aiman belum bisa menjalin hubungan dulu. Aiman yakin Allah sudah menyiapkan jodoh buatku. Keinginanku hanya fokus mengajar dan menata hati. Tolong dimengerti," pintanya dengan tatapan sendu sambil menggenggam jemari sang ibu. "Iya, Ibu mengerti. Ibu tidak akan memaksamu lagi," ucap Ripka. "Terima kasih atas pengertian kalian. Aku pamit istirahat dulu." Pagi ini setelah sarapan, Aiman memasukkan barang-barang yang akan ia bawa ke dalam mobil. Ia segera pamit kepada Ripka dan Miftah. "Jaga kesehatanmu, Nak. Jangan merepotkan kakek dan nenek juga Bi Tuti," ucap Ripka menasihati. "Iya, Bu, Aiman gak akan merepotkan mereka. Toh Aiman juga kegiatannya banyakan di pesantren daripada di rumah kakek," ucapnya. Pemuda tampan yang memakai koko putih gading dan memakai sarung hitam itu mencoba menerbitkan senyuman manis di depan kedua orang tuanya. Ia tahu keputusan untuk meninggalkan kota ini adalah terbaik untuknya. Ia akan melupakan Alika dan fokus menata hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia pergi membawa cinta dan luka, berusaha menyimpan cinta itu di sudut hati juga kenangannya. Sama sekali tidak berharap balasan karena ia sadar akan status yang dikatakan Alika. Ia hanya seorang bawahan. Devina sudah menceritakan pada Abizar dan Ambar tentang Alika. Meskipun ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sang putri, Alika masih belum mau bercerita. Yang dikatakan tetap sama. Gadis itu berulang kali mengatakan telah menyakiti hati Aiman dan pemuda itu pasti membencinya. Abizar menelepon Rayyan supaya sang putra dan sang menantu datang. Ia ingin bertanya langsung pada Apikah kronologi kejadiannya. Pukul 8 pagi Rayyan datang bersama keluarga kecilnya, Apikah, Pawas, dan Akila. "Nak, coba ceritakan pada Papa apa yang sebenarnya terjadi pada Alika kemarin," pinta Abizar pada Apikah. Saat datang, Aiman meminta izin bicara berdua dengan adik, Pak. "Aku mengizinkan, namun tetap dalam pengawasanku. Aku hanya melihat gerak-gerik mereka dari dinding kaca, tapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan." Saat pulang, Aiman menunjukkan keanehan. Pemuda soleh dan selalu menjunjung kesopanan itu tidak pamit, bahkan mengabaikanku tanpa mengatakan satu kata pun. Jujur aku juga heran.
Aku bertanya pada adik, dia menjawab dengan santai dan menyuruhku tidak usah menanggapi tingkah Aiman. Lalu adik pamit pulang. Ucap Apikah menceritakan tanpa mengurangi dan menambahkan. Aiman juga sejak kemarin ponselnya tidak aktif, menghubungi tidak bisa. Ucap Devina sedih. Apa tidak sebaiknya kita langsung datangi rumah atau kafenya, Ma, Pa? Ucap Ryan memberi saran. Iya, Oma setuju dengan saran kakak, ucap Ambar. Saat mencari solusi atas masalah yang dihadapi Alika, tiba-tiba mata mereka mengarah ke arah tangga. Gadis cantik bermata hazel itu sudah rapi menggunakan hijab pasmina shopping, tunik senada dengan hijab dan celana putih gading berjalan ke arah mereka. Mata Alika masih sembab karena tidak berhenti menangis. Kamu mau kemana sayang? Tanya Devina heran. Tidak mungkin Alika akan pergi ke kampus karena kemarin gadis itu bilang libur 1 minggu. Antarkan aku ke rumah Kak Aiman untuk meminta maaf padanya. Aku akan jelasin kesalahpahaman ini, Ma, Pa, ucapnya sambil berlinang air mata. Kamu tenang dulu. Kalau kamu sudah tenang, Mama, Papa, Kak Ryan dan Kak Apika juga Oma akan mengantarkanmu ke sana. Ucap Devina lembut pada sang putri. Tidak hanya Devina, Apikah pun turut menenangkan sang adik.